Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa TV CSM dimanapun berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya di dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang sakit diangkat Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang susah diangkat kesusahannya dan dikeluarkan dari kesempitan hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi aktivitas, rezeki, dan selalu melimpahkan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam bab binatang kurban, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang di dalamnya terdapat ibadah yang sangat besar. Tidak lain adalah saudara-saudara kita yang telah pergi haji. Mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur. Dan adapun kita yang di tempat di tanah air di sini, diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk meraih pahala yang besar, yaitu berkurban. Adapun kita pun, pertemuan yang telah lepas, kita telah membahas sejarah dan hukum-hukum daripada kurban itu. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam kurban itu, binatang yang diperbolehkan untuk berkurban serta syarat-syaratnya, dan binatang kurban yang tidak boleh dan tidak masuk di dalam syarat-syarat pada kurban, dan sesuatu yang membatalkannya. Jadi ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV CSM dimanapun berada, tidak lain berkurban ini adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengetes kita, menguji daripada setebal manakah dan setinggi manakah iman serta ketakwaan kita. Kita tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kita, mengorbankan putri kesayangan kita seperti yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun oleh karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada segalanya, lalu ia pun melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk menyembelih daripada anaknya. Allah cuma melihat dari mana sampai mana keimanan Nabi Ibrahim. Pastilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bukanlah membuat bencana ataupun musibah, melainkan ketika seseorang telah menjalankan dan melewati kesusahan yang Allah perintahkan, maka setelahnya Allah dibalik itu memberikan hikmah dan rahasia yang sangat besar. Dan jadilah Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, dan dia merupakan salah satu nabi, satu-satunya nabi yang menjadi kekasih Allah, yang mana ketika bersolawat hanya dua nabi yang haruslah kita boleh untuk bersolawat kepadanya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun solawat yang paling afdal, yang paling tinggi, yang paling agung adalah solawat Ibrahimiyah, yang mana berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam berkurban ini kita tidak lain adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya, dari mulai daripada kesehatan, keluarga, dan juga lah rezekinya, yang mana yang pernah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang bersyukur, yang mana Nabi Nuh alaihissalam ia berdakwah di jalan Allah 950 tahun lamanya, namun hanya sedikit saja yang mengikuti Nabi Nuh. Dan selebihnya mereka mengejek dan juga mengintimidasi, mendiskriminasi Nabi Nuh dan beserta pengikut-pengikutnya, sehingga tak tertahanlah daripada kesabaran Nabi Nuh alaihissalam, sehingga dia memohon kepada Allah untuk mendatangkan bencana dan menghancurkan makhluk-makhluknya yang telah berdurhaka dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun mendatangkan air bah yang sangat luar biasa sehingga menelamkan
seluruh dari bumi-bumi. Tidak ada daratan, tidak ada gunung yang muncul kecuali isi bumi ini adalah air. Nabi Nuh alaihissalam pun diselamatkan Allah Subhanahu wa taala beserta pengikut-pengikutnya. Setelahlah berbulan-bulan Nabi Nuh alaihissalam terombang-ambing di atas bumi yang ditutupi oleh air. Maka ketika angin badai dan juga ombak sudah mulai reda, maka ia pun ingin mengecek daripada keadaan bumi, dan dia utuslah burung gagak. Ketika burung gagak diutus oleh Nabi Nuh alaihissalam, lalu ia pun melihat sebongkah bangkai, dan burung gagak pun lalai dan lupa untuk kembali, sehingga Nabi Nuh alaihissalam menunggu cukup lama, dan ia pun marah dan berdoa kepada Allah agar burung gagak itu tidak diberikan rumah. Subhanallah, apa yang dimintakan Nabi Nuh alaihissalam terlihat sampai sekarang. Yang mana burung gagak apabila kita di negeri-negeri Arab sangat banyak, yang mana mereka hanya hidup di tepi-tepi jalanan dan tidak mempunyai rumah. Lalu Nabi Nuh alaihissalam pun mengutus daripada burung merpati untuk memantau keadaan bumi. Lalu burung merpati itu pun terbang, dan tak lama ia pun kembali dengan kaki yang penuh dengan lumpur, dengan mencengkeram buah tin, dan di mulutnya terdapat setangkai buah zaitun, yang artinya bumi itu telah surut, sehingga sudah muncullah lumpur yang melekat di kaki burung merpati itu. Dan makanan daripada Nabi Nuh dan serta pengikutnya adalah buah tin dan buah zaitun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun di dalam Al-Qur'an ia pun bersumpah dengan watini wa zaitun, dan demi buah tin dan buah zaitun. Jadi apabila kita menemukan, kalau umpamanya pergi umrah ataupun pergi haji, kita pun melihat buah tin dan buah zaitun, dan sekarang pun banyak orang jual-jual buah zaitun. Kita pergunakan bersolawat atas Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan rasul. Dengan berkat itu insya Allah Allah memberikan kesehatan bagi kita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah, Nabi Nuh alaihissalam pun mendoakan keberkahan dari burung merpati itu. Maka satu-satunya burung yang mempunyai rumah dan ditempatkan di tempat-tempat yang barakah. Apabila kita pergi ke Makkah, Madinah, dan di mana-mana tempat yang sangat bagus, maka di situ banyak burung merpati yang berterbangan dan menjadikan di sana sebagai rumahnya. Dan orang pun memberi makan kepada burung merpati itu. Tidak lain adalah doa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, maka Nabi Nuh itu pun dia pun mendarat, yang dikatakan oleh ahli-ahli sejarah yang telah dibahas oleh ulama tafsir. Nabi Nuh pun mendarat di Bukit Judi yang pertama. Ketika mendarat, atas syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan, dan juga dikabulkan doanya untuk diluluhlantahkan orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang tidak menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Lalu ketika turun menginjakkan kaki di bumi, Nabi Nuh alaihissalam pun lalu ia pun mengambil binatang-binatang yang halal, termasuklah burung-burung untuk disembelih, berkurban, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah memintanya, tetapi rasa syukurnya Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Allah pun menerima daripada kurbannya Nabi Nuh, dan Allah pun mengirimkan busur panah yang tanpa busur, tidak lain disebut dengan pelangi, yang menandakan dan mengisyaratkan tidak akan terjadi banjir seperti zamannya Nabi Nuh alaihissalam yang menenggelamkan seluruh daripada bumi ini. Sedahsyat-dahsyatnya tsunami di Aceh, sedahsyat-dahsyatnya guncangan dan letusan gunung Krakatau, sedahsyat-dahsyatnya bom Hiroshima, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah ditenggelamkan bumi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau umpamanya kita melihat pelangi, tidak lain adalah isyarat Allah Subhanahu wa taala, bumi itu akan aman, tidak akan terjadi banjir seperti diluluhlantahkannya umat Nabi Nuh yang kafir. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Kadang-kadang banyak orang yang bertanya, muncul di dalam benaknya, kalaulah kita tidak mampu untuk membeli kambing ataupun sapi, apalagi unta, apakah boleh kami itu mengorbankan selain itu seperti angsa, itik, ataupun ayam? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Karena hanya 3 binatang saja yang boleh menjadi kurban. Yang pertama adalah unta. Unta ini adalah terbaik, yang paling besar daripada pahalanya dibandingkan yang lain. Dan kedua adalah sapi berserta dengan dik-beradiknya. Dik-beradik sapi seperti lembu, kerbau. Nah, jadi apabila kita pergi ke Kudus di Jawa Tengah di sana daging sapi itu tidak populer. Yang populer adalah daging kerbau. Karena pada saat itu Sunan Kudus ia mendakwahkan Islam, maka penduduk setempat di daerah Kudus mayoritas mereka adalah beragama Hindu. Dan mereka sangat mensucikan, mengagung-agungkan hewan sapi itu. Lalu Sunan Kudus pun ia berdakwah dengan lembut. Dan ia pun memegang daripada dalam ayat Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara hikmah dan baik dan lemah lembut. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka apabilalah itu yang terbaik. Jadi Sunan Kudus pun ketika datang Idul Adha, ia bersama pengikut-pengikutnya pun tidak mengorbankan sapi, tidak ingin melukai daripada hati petunduk yang pada saat itu adalah mayoritas orang Hindu. Lalu ia pun menyembelihlah namanya kurban, hewan kurban yang bernama kerbau. Jadi apabila kita pergi ke Kudus pada saat ini, yang paling banyak didagangkan bukan daging sapi, tetapi daging kerbau. Jadi kita pun selain sapi, kita pun boleh mengorbankan adik-beradik daripada sapi, yaitu kerbau dan lembu. Dan ketiga adalah kambing dan adik-beradiknya. Adik-beradik kambing apa? Yaitu domba, biri-biri. Dan kadang-kadang di tempat kita pun banyak macam kambing. Ada kambing ganda, kambing kacang, ada kambing etawa, dan macam-macam kambing yang melalui hasil daripada pernikahan itu. Jadi kalau umpamanya kita ingin berkorban, dan kita pun berburu di dalam hutan, tidak taunya kita mendapatkan sapi liar yang disebut dengan banteng. Bolehkah kita mengorbankan banteng? Ketika walaupun banteng itu tidak cacat, tidak ada luka dan tidak ada potongan putus daripada ekornya ataupun telinganya, boleh tidak? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Yang dibolehkan adalah binatang yang diternak. Apabila kita pergi ke hutan, lalu kita mendapatkan kijang ataupun rusa, bolehkah kita mengorbankannya? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Nah, walaupun dia adalah hewan yang halal dimakan, tetapi dia tidak termasuk di dalam hewan yang boleh dikorbankan. Oleh karena ini adalah pembahasan dalam fikih yang dibahaskan oleh para alim ulama, dan di dalam agama kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu dan semau-maunya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang miskin, orang yang tidak mampu di dalam berkurban, lalu ia pun bertanya, ingin rasanya ia berkurban, cuman apa daya, dia cuman hanya ada ayam ataupun itik yang ia pelihara. Ia ingin mengikuti kurban, bolehkah ia berkurban? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Karena yang diperbolehkan untuk berkurban hanya 3 binatang itu, yaitu unta, sapi dan beradiknya, dan juga kambing dan beradiknya. Dan kadang-kadang juga ada orang kaya yang dia itu diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan rezeki, padahal dia mampu untuk membeli yang namanya kambing ataupun ikut di dalam iuran membayar 1 ekor sapi untuk 7 orang. Lalu ia pun ingin yang namanya untuk berkurban, namun ia pun ingin rasanya saking pelitnya ingin berkurban dengan jahilnya, dengan itik ataupun ayam, maka jawabannya itu adalah tidak boleh. Dan orang gini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, man kana lahu wasi' wa lam yadhhi fala yaqrabanna musallana.
barang siapa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki dan dia pun tidak berkurban, maka dengan dekatilah tempat musala kami, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkurban ini bukanlah sembarangan, berbeda dengan akikah. Karena dengan berkurban itu kita haruslah mempersembahkan dengan kambing yang cantik, dengan binatang yang cantik, yang gagah, yang mahal, yang bagus bulunya, sehingga para ulama ini pun membahaskan. Jadi binatang apakah yang paling afdal untuk dikorbankan? Yang pertama adalah unta. Lalu kita pun bertanya, kita ini dah biasa yang namanya untuk berkorban sapi ataupun kambing. Kita ingin meraih dari pahala yang lebih besar daripada itu. Apakah yang lebih afdal? Jadi berkorban ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keimanan seseorang, tingkat keimanannya. Jadi binatang kurban itu tidak boleh cacat. Yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah binatang kurban yang paling mahal, yang terbaik, yang tergemuk dan terbagus. Itulah yang namanya kurban. Jadi binatang kurban apakah yang paling afdal untuk dikurbankan? Tidak lain adalah unta. Dan kita pun berpikir, di sini kita tuh di Asia, di tempat kita di Sambas, tidak ada yang namanya unta. Unta adanya di negeri Arab. Sedangkan kita kepengen meraih yang lebih besar lagi pahalanya. Berkorban sapi dah biasa, berkorban kambing dah biasa. Jadi kepengen lagi kita korban unta. Bisa enggak? Bisa. Kita berikan, kita amanahkan kepada orang yang berada di Arab, ataupun orang yang pergi haji ataupun umrah. Kita titipkan nama kita dan duit kita untuk membeli unta, untuk gabung dengan unta orang di sana. Kenapakah unta yang paling afdal? Karena unta harganya lebih mahal daripada sapi. Paling murahnya unta adalah 35 juta ataupun 40 juta dan bahkan ke atas. Jadi kalau umpamanya kita pun menitipkan untuk berkurban, kita titipkan kepada orang di sana. Lalu mereka pun menyembelihkan di sana dan dia pun menyebutkan nama kita. Jadi yang kedua yang paling afdal untuk dikorbankan adalah sapi. Sesudah itu barulah kambing. Unta dijadikan kurban untuk 7 orang dan baru sapi ataupun kerbau. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW ia sedang berada pada tanggal 6 Hijriah untuk pergi melaksanakan umrah ke Mekah. Lalu ia pun terhenti di tempat yang Hudaybiyah. Di saat itulah terjadi yang terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah, yang mana Rasulullah SAW tidak boleh masuk ke negeri Mekah dan dia haruslah pulang dulu meninggalkan Hudaybiyah, dan barulah tahun depan boleh masuk untuk melaksanakan umrah ataupun haji. Itu pun hanya boleh 3 hari saja. Ketika itulah Nabi Muhammad SAW membatalkan daripada niat ihramnya, niat daripada umrahnya, dan dia pun melepas daripada ihramnya. Maka wajiblah seseorang apabila telah menjatuhkan daripada niat umrah untuk membayar daripada hewan dam, dikorbankan, yaitu membayar dam. Lalu Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada seluruh sahabatnya untuk menyembelih unta dan juga kambing-kambing. Dalam 1 ekor unta itu cukuplah untuk 7 orang. Jadi itulah sejarah. Dalam penyembelihan sapi ataupun unta itu diperuntukkan 7 orang, ataupun dan juga kambing itu hanya boleh 1 orang. Tidak boleh dalam 1 kambing, walaupun kambingnya mahal, untuk 2 orang tidak boleh. Kambing itu wajiblah hanya untuk 1 orang saja. 7 ekor biri-biri lebih afdal daripada 7 ekor kambing, dan 7 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor unta. Karena bertambah dekatnya dengan Allah dengan banyaknya darah yang mengalir. Jadi apabila kita ingin mengambil daripada keafdalan, jadi di rumah kita ini ada 7 orang, anak istri dan anak-anak kita, ataupun pembantu, cukuplah dia 7 orang. Lalu ia pun memilih apakah yang lebih afdal, apakah memotong 1 ekor unta, 1 ekor sapi, ataupun 7 ekor kambing. Maka di sini para ulama yang mengatakan yang lebih afdal adalah memotong 7 ekor kambing
daripada 1 ekor sapi. Karena lebih banyak darah yang dicucurkan, maka lebih afdol lah pada saat itu. Dan kambing itu pun menjadi kurban yang terbaik ketika seseorang itu mendapatkan kelebihan daripada rezeki. Adapun orang milioner, dia bisa membeli berapa saja hewan-hewan kurban dan bahkan sapi. Afdal manakah? Memotong 7 ekor sapi ataupun 7 ekor kambing? Maka jawabannya tentu 7 ekor sapi. Karena sapi lebih besar, lebih mahal, dan juga dia itu lebih banyak dagingnya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang sekitar. Dan warna apakah hewan kurban yang lebih afdal, yang lebih cantik, yang subhanallah, yang disukai Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah Allah itu perlu yang seperti itu? Tidak. Karena hewan kurban ini kita memberikan yang terbaik, yang terindah, yang tergemuk, yang termahal, dikorbankan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin mahal karena Allah, bukan untuk riya, karena ikhlas karena Allah, maka semakin banyaklah pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Azimu dhahayakum fa innaha ala sirat matayakum. Muliakanlah hewan kurban kalian, karena dia ketika kita melewati jembatan Siratal Mustaqim, dialah yang menjadi kendaraan kita. Apabila seseorang itu cuma mengorbankan kurus, maka dia dapatlah kambing yang kurus untuk menjadi tunggangannya. Apabila seorang berkurban ikhlas karena Allah dengan hewan kurban yang luar biasa, yang ototnya kencang, maka dia pun mendapatkan kendaraan di atas sirat itu dengan sebaik-baik daripada kendaraan, sebaik-baik hewan yang mana pernah dikubarkannya di dunia. Warna binatang kurban yang terbaik adalah warna putih, kemudian kuning, kemudian kelabu, kemudian merah, kemudian belang putih, dan hitam, kemudian warna hitam. Jadi apabila kita ini datang di tempat kandang untuk memilih kambing, semuanya kambingnya gemuk-gemuk, kambingnya sehat-sehat, besar-besar. Lalu di situ adalah kambing yang bermacam-macam warnanya. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam bercorak putih, ada yang putih bercorak hitam, ada yang berwarna hitam. Jadi kita pun melihat dengan sesuatu hati kita. Jadi kalau kita memilih dengan ilmu, maka seseorang akan memilih warna putih. Karena warna putihlah yang terbaik di dalam kita untuk berkorban. Binatang yang jantan lebih afdal dari betina kalau yang tadi tidak banyak kawin. Jadi kadang-kadang banyak orang yang mengatakan beresepsi bahwasanya kambing perempuan dan juga dengan sapi perempuan tidak boleh dikorbankan. Itu adalah persepsi yang salah. Boleh dikorbankan asal kambing dan sapi yang perempuan itu tidak hamil. Apabila seseorang itu berkurban perempuan, pada saat dibelah ternyata ada anak di dalamnya, maka tidak sahlah kurban karena cacat, karena kambing dan juga dengan sapi itu hamil. Berbeda dengan berzakat. Kalau zakat boleh dengan sapi yang hamil dan juga dengan kambing yang hamil, tak apa-apa. Tapi kalau berkurban juga dengan akikah, tidak boleh yang kambing dan sapi itu hamil. Tetapi kalau tidak hamil, tidak ada isi di dalam perutnya, maka sahlah hukumnya. Jadi kenapa orang kadang-kadang di sini memilih daripada kambing jantan? Karena kambing jantan itu tidak rawan untuk hamil. Tetapi bukan artinya kambing betina dan juga sapi betina yang perempuan tidak boleh untuk dikorbankan, boleh, asal dia tidak hamil. Jadi ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV CSM dimanapun berada, seekor yang gemuk lebih baik daripada 2 ekor yang lebih kurus, sekalipun kejantan mempunyai warna yang lebih baik dan juga dengan kedua jantan itu. Jadi kalau kita itu datang ke tempat kurban, lalu kita pun melihat sapinya ini berwarna putih ataupun kambingnya berwarna putih tapi kurus, sedangkan warna itulah putihlah yang terbaik. Tetapi kita pun melihat ada sapi yang berwarna merah tapi dia gemuk,
ada kambing yang berwarna hitam ataupun berwarna lain, dia gemuk dibandingkan dengan yang putih, manakah yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah yang gemuk dibandingkan daripada warna putih tadi. Tapi kalau umpamanya sama-sama besar, sama-sama gemuk, kalau putih dengan warna-warna yang lain, maka yang lebih afdal adalah berwarna putih. Tetapi kalau umpamanya warnanya putih tapi kurus, lebih baik adalah yang gemuk walaupun tidak berwarna putih. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga dengan syarat dalam kurban itu, unta haruslah cukup umurnya 5 tahun. Nah, cuma orang yang ahli unta yang tahu, dia umurnya 5 tahun, tapi di bawah umur 5 tahun, misalkan 2 tahun ataupun 3 tahun, maka tidak sahlah tidak masuk di dalam syarat daripada hewan kurban. Dan kalau sapi dan kambing, hendaklah umurnya cukup 2 tahun. Jadi kalau umpamanya kita mau kurban, kambingnya masih kecil, maka tidak dibolehkan untuk dikorbankan. Dan sapinya belum sampai 2 tahun, tidak sah, tidak mencukupi syarat di dalam berkurban. Tapi ketika kita melihat daripada kambing itu, kalau kambing itu melihat dari kedewasaannya, giginya yang kecil yang di depan ini patah, disebutlah dengan kupak. Maka dia itu berganti dengan gigi yang lebih besar, itulah disebut dengan kupak. Walaupun dendak kambingnya ndaan sampai 2 tahun, tapi giginya udah berubah besar, yang di depannya kita buka bibirnya, maka sahlah untuk dikorbankan. Dia termasuk dewasa. Dan kalau umpamanya di dalam bahasa manusia, udah akal balik, udah junub, udah mandi basarnya orang. Nah, begitulah. Diisyaratkan binatang korban itu tidak cacat dan dapat mengurangi dagingnya. Tidak memadai kalau binatang korban itu koreng, walaupun sedikit, yang diharapkan masih diharapkan hilang daripada penyakitnya. Jadi kita beli hewan, misalkan kambing, karena kambing itulah yang cepat korengan. Kambing kita gemuk, kita belilah sebulan sebelum Idul Adha, bersih, lakanya sehat kambingnya, tidak ada cacat sedikit pun. Tapi oleh karena kadang-kadang orang tidak tahu memeliharanya, karena bukan ahlinya, kambing dihujannya macam-macam lah, dan dibakarkannya asap, akhirnya dia pun kambingnya korengan, kadang-kadang flu, kadang-kadang buta oleh karena bertanduk. Maka oleh karena cacat sedikit pun, walaupun kambingnya gemuk, makanya tidak sah. Kambingnya koreng, tidak sah. Lalu orang pun pergi ke tempat yang namanya penjualan kambing. Kadang-kadang ketika di Idul Adha, mendekati Idul Adha, banyak orang yang membeli. Tetapi ada kambing cacat. Pak, belilah kambing saya itu cacat, gemuk tuh bolehlah dikorbankan, tapi dia koreng, walaupun gemuk, maka jangan dibeli. Walaupun harganya murah, tidak boleh, karena dia tidak memasuki dalam syarat hewan berkurban. Tidak memandai kambing yang bunting. Maka tadi kita kan udah membahas tentang hewan betina, sapi, dan juga dengan kambing yang perempuan. Jadi kalau umpamanya penjual, dia ingin menjual daripada hewan kurbannya perempuan, maka jauhkanlah daripada kambing laki-laki dan juga dengan sapi laki-laki, supaya kurban perempuan itu, binatang kurban itu dapat dijual dan dia tidak bunting dan masuk di dalam syarat untuk berkurban. Tidak memandai dijadikan kurban yang pincang, lagi gemuk, ataupun yang berkoreng. Gemuk, karena gemuk tidak dapat menghilangkan cacat pincang dan korengnya. Ada binatang sapi besar gemuk, ada kambing gemuk besar, tapi dia pincang jalannya. Boleh tidak dikorbankan? Tidak boleh. Koreng tidak boleh, walaupun dia gemuk. Karena gemuknya itu tidak menutupi daripada kecacatannya. Yang tidak boleh juga adalah buta mata sebelah ataupun keduanya, sehingga terjadilah penyakit putik yang matanya menutup seluruh mata dan sebagian matanya. Jadi kalau kambing kita letakkan, dia pun suka nak bertanduk-tanduk, sehingga matanya itu tercolok dengan lawannya, yaitu tanduknya, sehingga matanya pun kesakitan berubah menjadi putih. Kalau umpamanya matanya itu hitamnya dah sianagi, putih dah sumenya, maka dia terhitung cacat.
tidak boleh dikorbankan. Tetapi kalau umpamanya putihnya masih sikit, cacatnya sikit, bisa diobati, maka dia itu tidak apa-apa untuk dikorbankan. Kecuali kalau umpamanya butanya, putihnya matanya, ataupun tutup mata kambing, maka ia tidak boleh. Ia terjadi disebut dengan cacat. Tidak sah untuk dikorbankan. Tidak diperbolehkan untuk kambing ataupun sapi ataupun unta yang karena sakit menyebabkan ia kurus ataupun hilang telinganya. Jadi kalau umpamanya binatang itu sakit, maka dia tidak boleh untuk dikorbankan walaupun dia gemuk. Kalau kita umpamanya langsung potong untuk kita sedekahkan tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk untuk dikorbankan, maka ia tidak termasuk syarat. Tidak diperbolehkan untuk dikorbankan. Dan juga dengan kambing yang hilang telinganya ataupun puting susunya hilang, maka dia itu tidak boleh. Ekornya hilang, tidak boleh karena disebut dengan cacat. Kecuali dia adalah memang bawaan daripada lahir. Ketika lahir dia tidak ada namanya ekornya, ataupun puting susu dari perempuannya tidak ada, bawaan daripada lahir, maka dia tidak apa-apa untuk untuk dikorbankan. Adapun kadang-kadang orang umpamanya dia berternak untuk menandai daripada kambing itu, maka dia pun langsung memberikan tanda dengan diberikan nomor-nomor kadang-kadang di telinganya ataupun di pantat kambingnya, maka tidak apa-apa. Waktu pas diceklik digantungkanlah namanya nama-nama hewan kurbannya ataupun nomor-nomornya, maka itu tidak termasuk cacat, tidak apa-apa untuk dikurbankan. Dan jika daripada lidah kambing ataupun sapi itu terpotong, maka dia itu tidak sah karena dia masuk dengan cacat. Kecuali kalau umpamanya lidahnya memang terpotong ketika bawaan daripada lahir, maka tidak apa-apa kambing itu ataupun sapi itu ataupun unta itu untuk dikorbankan. Dan juga memadai yang dikebiri pelirnya karena tidak mengurangi dagingnya, bahkan dan dikebiri dagingnya bertambah. Ada orang peternak kambing ataupun dokter kambing, lalu dia pun ada kambing jantan ataupun sapi jantan, dipotonglah palirnya, sehingga menyebabkan sapi dan kambing itu tuh tambah gemuk dan besar. Apakah boleh kambing ataupun sapi itu tidak ada daripada kemaluannya ataupun palirnya? Maka jawabannya adalah tidak apa-apa, diperbolehkan. Karena di dalam fikih ini palir kambing dia tidak termasuklah di dalam bagian daging. Yang dilihat adalah dari bagian dari daging itu. Demikian juga memadai yang tidak bertanduk namun makruh dan tidak mengapa yang patah atau pecah tanduknya. Jadi ada kambing yang suka nak bertanduk, mengadu daripada kejagoan dan kejantanannya, sehingga menyebabkan tanduknya pecah. Ada juga dengan tanduknya tanggal. Bolehkah dikorbankan? Maka boleh hukumnya, tapi makruh. Dia tidak mendapatkan haram. Tapi kalau umpamanya ada yang tanduk yang sempurna lebih baik. Tapi kalau kita piara pas kita beli 1 bulan sebelum Idul Adha, dah kita letakkan sempurna tanduknya. Pas dia mau kita korbankan dekat dengan hari H, tak taunya tanduknya itu dah pecah. Karena dia suka nak bertanduk dengan kawan-kawannya. Bolehkah dikorbankan? Maka jawabannya adalah boleh, sah. Cuman makruh, tapi tidak apa-apa. Jadi diperbolehkan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa TV KSM dimanapun berada. Jadi yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Seperti sebagaimana juga kita memakai baju, pastilah tidak mau koyak, tidak maulah yang bau, tidak maulah yang ada cacat kalau kita beli di mall. Tapi kalau umpamanya beli lelong pun bisa masih pilih-pilih, masih kelihatan yang masih baru dan juga tidak ada cacatnya, apalagi koyak. Begitulah juga dengan kurban yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan warnanya pun diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah diisyaratkan niat berkorban, karena korban itu adalah ibadah dan setiap ibadah tidak sah dengan melainkan dengan niatnya. Jadi apabila seseorang ini
ingin berkorban, maka ada namanya korban sunnah dan korban wajib. Bagaimanakah korban sunnah? Kalau korban sunnah ini di dalam tiap tahun kita ingin berkorban sunnah. Macam kita nih, tidak ada berjanji, tidak ada nazar. Lalu kita pun mengambil setiap tahun, setiap mau dekat Idul Adha, kita udah mendekap untuk menyembelih pada kurban, maka disebutlah dengan kurban sunnah, sunnah muakkadah. Dan kurban itu menjadi wajib ketika ada seorang bernazar. Apabila makku ya sembuh dan keluar daripada rumah sakit, berhasil operasinya, maka aku berjanji, aku bernazar ingin menyembelihkan 1 ekor kambing. Apabila anakku lolos dalam ikut ujian tentara ataupun polisi ataupun PNS yang manapun, aku bersyukur pada Allah dan aku bernazar ingin memotong 1 ekor kambing, maka wajib baginya untuk menyembelihkan 1 ekor kambing, dan wajib kepadanya. Boleh menyerahkan niat korban kepada wakil jika wakil itu orang beragama Islam dan mumayyiz. Jadi apabila kita berkorban ke masjid lah misalkan, jadi kita menyerahkan namanya untuk berkorban, pastilah dengan orang yaitu tidak gile. Kita menyerahkan kepada orang yang menerima amanah itu adalah pasti orang Islam. Kadang-kadang ada juga organisasi yang di dalamnya termasuk orang yang di luar daripada Islam, maka tidak sahlah daripada kurbannya. Jadi yang wajib untuk menggantikan seseorang itu di dalam pemotongan dan meniatkan, maka haruslah orang Islam yang mumayyiz, yang pintar, yang berakal, yang dapat membedakan hak dengan yang berbatil. Berbeda kalau wakil tadi beragama lain dan Islam, atau orang gila atau orang mabuk, maka tidak boleh, karena mereka itu tidak termasuk orang yang diterima niatnya. Boleh berwakil dalam membeli binatang korban di negeri lain, yang menyembelih serta membagikan dagingnya ke negeri lain. Jadi apabila di tempat kita alhamdulillah di Sambas itu orangnya makmur-makmur, orangnya itu suka berkurban sehingga melimpah ruah daripada daging kurban itu, sehingga orang-orang miskin pun mendapatkan daripada nikmatnya hewan kurban itu. Jadi kita pun ingin berkurban. Kita kasihan dengan saudara kita di negara-negara miskin seperti Somalia, seperti Sudan, dan juga dengan Palestina. Lalu kita ingin berkurban di sana. Jadi kita boleh berkurban ke sana dengan mengirimkan uangnya dan menitipkan kepada organisasi-organisasi yang terpercaya, amanah, yang mengerti tentang agama Islam. Jadi bukan kita titipkan kepada sembarang-sembarang organisasi-organisasi baru yang tidak jelas. Walaupun mereka kasihkan tetapi mereka tak paham, daripada ilmu fikih itu tidak memadai. Jadi patutlah dengan organisasi yang menyalurkan. Misalkan di Palestina ada yang namanya ACT, Aksi Cepat Tanggap di sana. Dan mereka pun membagikannya dengan niat-niat yang pas, yang sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Lalu ia pun bagikan kepada penduduk saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang berada di sana. Jadi apabila kita ini ingin mengkoordinir, kita pun mengumpulkan hewan-hewan kurban, lalu kita pun sembelih di sini, lalu kita kirimkan di tempat negeri yang lain, maka hukumnya adalah tidak boleh. Yang boleh kita menyembelih di Sambas, orang Sambas lah yang memakannya. Apabila di Pontianak kita kirimkan dagingnya dari Sambas ke Pontianak, maka tidak sahlah hukumnya, karena dia sudah lain negeri. Kita kirimkan ke Jakarta, kita kirimkan di tempat-tempat yang jauh, maka tidak sah, karena kita sudah menyembelihnya di sini. Boleh untuk berkorban di negeri yang terkena bencana muslimin untuk kita berbagi, tetapi kita titipkan dengan orang amanah, membeli dan menyembelihnya di tempat yang kita tuju itu. Dan selanjutnya, tidak memadai dan tidak boleh berkorban untuk orang-orang lain yang masih hidup, melainkan dengan izinnya, seperti telah dibicarakan seperti terdahulu. Ayah dan nenek boleh berkorban untuk anak dan cucunya. Walaupun orang tua ini kaya, seorang kakek nenek ini sudah mempunyai harta yang melimpah, bentar lagi ia akan menghadap kepada Allah, ia berpikir seperti itu. Lalu ia pun ingin mengorbankan untuk cucunya, untuk mengorbankan untuk anaknya. Tidak boleh diam-diam, haruslah bicarakan. Nak, bapak tu nak menyembelihkan kau, nak mengorbankan untuk kau. Di situ, maka kita ambillah situ. Maka diperbolehkan. Tidak boleh kalau kita tidak izin.
kepada anak ataupun cucu ataupun menantu kita, ataupun untuk orang tua kita, ataupun untuk mertua kita. Jadi kita korbankan harus berizin terlebih dahulu. Dan tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah mati. Jadi kadang-kadang orang ini ia jahil lah, tidak mengikuti fikih. Lalu dia ingin berkurban lalu untuklah orang tuanya yang telah meninggal. Maka hukumnya tidak boleh, melainkan adalah wasiat. Misalkan orang tuanya, nak, kalaulah aku kelak mati, lalu tanah yang di sinunnya udah terjual, dilumbanglah tanahku ataupun disurilah misalkan di manalah tempatnya terjual, maka tolonglah kau korbankan nai untuk kui. Makanya itu boleh, itu wasiat boleh. Tetapi ketika tanahnya itu tidak laku, maka tidak apa-apa, dia masih menunggu sampai tanahnya laku. Jadi kalau umpamanya tidak ada wasiat, tidak ada apa-apa, tidak ada pesan ketika sebelum meninggal, maka tidak boleh untuk dikorbankan. Kecuali wasiat. Nah, umpamanya aku mati masih adalah peninggalan daripada hartaku, tolong kau korbankan untuk 1 ekor sapi. Maka wajiblah anak itu untuk menyembelihkan sapi, dikorbankan pada saat Idul Adha. Tapi ketika ia meninggal dan tidak mempunyai harta, maka tidak wajiblah lagi, tidak apa-apa dia untuk tidak berkurban. Ternyata duitnya itu cuma cukup dengan 1 ekor kambing, maka wajiblah ia untuk menyelesaikan, untuk menyembelih 1 ekor kambing. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun seorang bapak ketika ia ingin meninggal, dia pun meninggalkan ruko dan beberapa buah rumah. Nak, bapak tu jangan megang duit. Apabila bapak tu dah umur panjang, kalau umpamanya ruko ia jadi, ruko ia pun laku, tolonglah kau korbankan untukku. Meninggal bapaknya, maka dia pun menunggu penjualan daripada ruko ataupun rumah dia. Laku ruko ataupun rumah dia, maka dia wajiblah untuk menyelesaikan wasiat berkurban yang telah diberikan oleh orang tuanya semasa hidupnya. Waktu menyembelih korban dimulai sesudah terbit matahari pada hari raya dan sesudah kadar selesai salat dan khutbah. Dan lebih afdal melambatkan sampai matahari naik dan segera menanjak waktu yang disebutkan di atas. Jadi korban ini ditentukan waktunya, yaitu tanggal 10 setelah si khatib naik mimbar. Setelah sholatnya Idul Adha, lalu khatib pun berkhutbah, turun daripada khutbahnya, maka mulailah untuk memotong sembelihan. Tetapi kalau dia nak motong subuh-subuh, orang sholat pun belum. Oleh karena dia itu nak mengejar waktu supaya cepat nak selesainya, maka tidak sahlah daripada korbannya. Maka dia boleh untuk memakannya dengan keluarga-keluarganya. Jadi korbannya ada 4 hari. Yang pertama, tanggal 10 Zulhijjah. Setelah khatib turun daripada mimbar. Tanggal 10, 11, 12, 13. Ternyata dia mendapatkan rezeki pada saat tanggal 13, pada zuhur. Hari terakhir di dalam pemotongan hewan kurban. Maka dia pun boleh untuk memotongnya sampailah sebelum maghrib, sebelum matahari tenggelam. Dia boleh memotongnya setelah daripada asar. Dia sembelih Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Maka dia pun sembelih. Maka sahlah daripada kurbannya sebelum daripada matahari tenggelam. Jadi jumlah hari yang untuk menyembelih korban ia ada 4 hari. Siapa yang menyembelih korban sebelum hari raya ataupun pada hari raya sebelum masuk waktu yang diterangkan di atas ataupun sesudah hari tasyrik, maka tidak sahlah korbannya. Dan selanjutnya, seorang yang telah berkorban, apakah boleh ia memakan daripada dagingnya? Diperbolehkan bagi dia. Daripada misalkan 1 kambing ataupun 1 ekor sapi, ia menyembelih untuk dirinya. 1/3 daripada daging sapi, 1/3 daripada daging kambing boleh dia makan untuk dia dan keluarganya. Dan 1/3 lagi dibagikan untuk sanak saudaranya.
dan juga dengan tetangga-tetangganya. Dan sepertiga tadi dibagikan kepada fakir miskin. Namun yang lebih afdal, yang lebih afdal, dia memakan cuman dengan seketul hati kambing ataupun sapi. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seketul hati kambing. Karena seketul hati inilah yang merupakan makanan penduduk surga nanti. Ketika kita masuk surga, amin ya rabbal alamin, maka makanan yang pertama kita makan adalah hati ikan. Nah, ini jadi hati kambing. Tetapi kalau umpamanya itu adalah kurban sunnah, boleh kita makan. Tapi kalau umpamanya kurbannya wajib, kita bernazar seperti yang kita kabarkan tadi, maka dia tidak boleh memakan sedikit pun daripada daging kurban tersebut. Yang kedua, wajib disedekahkan daging itu adalah mentah yang basah, diberikan kepada fakir miskin yang mereka sekalipun seorang ataupun sahaya mukatab jika yang memberinya bukanlah tuannya. Jadi daging kurban ini berbeda dengan daging akikah. Kalau daging kurban kita bagikan dalam keadaan basah, di dalam keadaan mentah. Tetapi kalau daging akikah, kita bagikan dengan cara memasaknya dahulu. Yang lebih afdal adalah membagikan dan membagikannya ke rumah-rumah yang mereka adalah saudara, tetangga, dan juga dengan yang fakir miskin. Nah, jadi itulah perbedaan akikah dengan pembagian hewan kurban. Tidak memadai menyedekahkan yang bukan dinamakan daging seperti kulit, hati, limpa yang tidak memadai menyedekahkan daging. Jadi yang disedekahkan adalah daging. Jadi kalau umpamanya ada orang cuma menyedekahkan kulitnya aja, maka ia tidak termasuk dengan membagikan hewan kurban. Tetapi kalau kita banyak disambah situ terutama, dia dicampurkan. Ada di sini dagingnya, ada lemaknya, ada kulitnya, ada isi dalamannya juga dengan apa namanya usus-ususnya, maka itu diperbolehkan. Tetapi tidak bolehkan kulit kambing aja itu tidak boleh. Tidak boleh juga kita menyedekahkan yang namanya daging kering. Kalau umpamanya dagingnya itu udah udah laka dipotong, lalu kita pun mengipas-ngipasnya, kita menyalai-nyalainya supaya dia itu tidak berbau, tidak banyaklah lalat-lalatnya, maka dia tidak sah untuk membagikannya ketika setelah dimasak ataupun disalai ataupun dikeringkan, maka dalam keadaan basah. Tidak memadai kalau dibikin makanan kemudian diundang fakir miskin untuk memakannya. Kalau kita yang namanya berkorban tidak boleh kita masakkan. Itu namanya yang dengan akikah. Akikah kita masak dulu, kita panggil fakir miskin. Dan tidak boleh, tidak sah untuk membagikan daging kurban itu. Haram membagikan daging kurban kepada orang yang mampu untuk dijual. Jadi daging kurban ini dibolehkan untuk dibagikan kepada siapa saja. Orang mampu ke dia nak punya rumahnya banyak, rumahnya mewah ke, boleh dibagikan. Tetapi kita tuh sudah melihat ada orang penjual daging, tidak tahunya daging-daging yang diberikan kepada dia dijualnya ge, maka ia tidak boleh. Dia khusus orang kaya. Tetapi kalau orang miskin, dia ketika Idul Adha dia menerima daging yang sangat banyak dagingnya, lalu dia pun menyimpannya, dia takut rusak. Lalu dia pun menjual dari sebagian daripada kambing itu. Maka tidak apa-apa untuk orang miskin untuk menjualnya kembali. Haram memberikan kulit kepada kulitnya sebagai upah penyembelihan. Karena upah penyembelih dibebankan kepada pemilik kurban. Jadi kadang-kadang kita cuma bisa menyembelih saja. Tetapi tidak bisa nak ngulit keing. Jadi dibantulah oleh orang-orang yang pandai. Penjagal yang udah ahlinya. Jadi kita tuh saking kemintingnya, kita jadikanlah kulit ia untuk dijadikan sebagai pembayaran. Maka tidak boleh hukumnya. Kalau kita nak balik penjagal ia kulitnya, bariklah dia. Tetapi kita harus memberi yang namanya upahnya lagi. Lain kulit, lain juga upah. Jadi begitulah cara berkurban yang sempurna. Haram memindahkan daging kurban dari negeri tempat berkorban dan negeri lain sebelum hukum memindahkan zakat. Jadi
Yang telah kita bahas tadi, kita tidak boleh menyembelih di Sambas lalu kita memberikannya ke mana di ujung daripada Kalimantan, misalkan ke Tapang, Kayong Utara, itu tidak boleh. Kalau kita menyembelihnya di Sambas, kita bagikanlah dengan orang Sambas. Kalau umpamanya kita nak bersedekah, nak berkorban sinun, kita kirimkanlah duitnya. Kita manahkan kepada orang yang Islam, yang pandai, yang ngerti akan fikih. Wajib menyedekahkan semua korban yang wajib karena nazar dan khusus seluruh tubuhnya sampai dengan kulit tanduknya. Maka tidak boleh yang berkorban memakan sedikit dan daging korban itu yang sudah dimakan wajib diganti harganya. Maka apabila orang ini dia mengamanahkan kepada seseorang untuk dia itu berkorban sunnah, maka bolehlah orang yang diamanahkan itu mengambil daripada sedikit, daripada bagian daripada kurbannya. Tetapi kalau umpamanya kita kurbannya nazar, kurban wajib, dan kita berikan kepada orang yang diamanahkan, maka diharamkan untuk yang diamanahkan untuk mengambil sedikit pun daripada kurbannya. Karena yang dikurbankan adalah kurban wajib. Tidak boleh diambil. Jadi kita boleh memberikan dia upah saja. Upah dia, rasa terima kasih kita kepada seseorang itu. Ya, harus kita dapat membedakan yang namanya kurban sunnah dan kurban wajib. Jadi seorang kita pun sebentar lagi, beberapa hari lagi akan memasuki di bulan Zulhijjah. Maka apabila kita ingin memasuki bulan Zulhijjah, bagi orang yang berkurban, makalah dia bersiap-siap udah. Bersiap-siap apa? Untuk memotong kukunya, memotong daripada bulu-bulunya, janggutnya dirapikan, dipotong daripada ataupun dicukur daripada kumisnya, bulu keteknya, kuku-kukunya, dan bulu kemaluannya. Bersihkan udah sebelum daripada bulan Zulhijjah. Karena apabila kita telah memasuki bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, kita tidak bolehlah memotong daripada bulu-bulu dan kuku-kuku kita tadi. Dan hukumnya makruh. Apa maksudnya? Kalau umpamanya kita potong pun kita lupa, maka dia tidak berdosa. Tetapi yang lebih afdol lagi, kita tidak memotong daripada bulu-bulu dan kuku-kuku kita selama kita mau berkurban nanti. Karena bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa asfarihi." Apabila kamu melihat bulan awal Zulhijjah dan salah seorang kamu ingin berkorban, maka hendaklah ia memelihara rambut dan kuku-kukunya. Sunat menggemukkan binatang yang akan dijadikan korban, dan sunat yang akan dijadikan korban itu tanduknya tidak boleh pecah dan tidak patah ataupun tidak bertanduk. Jadi memang kita apabila ingin berkorban, orang yang penjualnya pun dah pintar dah, dan dia pun menjagakan barang yang amanah. Dia tidak menjual lagi udah kena dakap oleh orang, dan dia pun menggemukkan daripada kurban-kurbannya, nanti dijual dengan per kilo ketika hari hanya dari berapa kilo dah. Nanti dengan gemuknya, besarnya, kecilnya daripada kurban itulah yang kita bayarkan. Jadi apabila kita pun disunahkan untuk menjaga daripada bulu-bulunya, tidak boleh sampai koreng. Kalau udah namanya koreng, udah tidak sah lagi korbannya. Apabila bertanduk, pecah tanduknya, maka masih boleh, tapi kurang afdol. Bolehkah dikorbankan? Boleh, tetapi kurang afdol. Sunnah bagi laki-laki menyembelih korban sendiri, dan demikian juga membagikan dagingnya. Jadi yang paling sunnah, yang paling afdol, apabila orang ini laki-laki, dia ini ingin berkurban untuk dia dan juga dengan keluarganya, maka disunahkan dia yang lebih afdol untuk menyembelihnya. Dan yang tidak boleh adalah perempuan. Namun bagi perempuan banci lelaki yang tidak mampu menyembelihnya sendiri, baik karena sakit atau lainnya, maka sunat berwakil untuk menyembelih korbannya. Kalau umpamanya seorang perempuan ataupun laki-laki yang dia itu agak lemah lah, takut, dia boleh kalau umpamanya mampu untuk nyembelihnya. Kalau perempuannya jago, tapi kalau umpamanya dia itu tidak bisa, tidak apa-apa untuk diwakilkan. Tetapi ketika ingin menyembelihnya, yang lebih afdol dia adalah menghadirinya. Seperti sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Aisyah dia ingin berkurban dan dia pun disuruhkan Rasulullah SAW untuk menghadirinya.
dan Rasulullah pun memerintahkan kepada Sayyidah Aisyah untuk membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salat dan juga dengan korbanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi Allah dan baginya. Dan begitulah aku diperintahkan dan termasuklah aku golongan orang-orang muslim. Jadi apabila seseorang yang ingin berkurban dan menitipkan kurbannya kepada masjid, hadirlah di sana. Adapun yang pengurus masjid, panggillah mereka untuk mereka mengambil daripada fadilah daripada kurban itu dan dapatlah membaca itu. Bagaimana doanya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salat dan juga korbanku, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dan begitulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang Islam. Yang lebih utama dijadikan wakil menyembelih korban adalah orang yang mengetahui hukum korban. Ada orang ahli dalam motong, membagal, tetapi dia tidak ahli dalam agama. Maka kalau umpamanya ada orang yang pandai agama, walaupun dia tidak ahli-ahli banget, tapi bisalah, maka itu lebih afdal, karena dia itu lebih mengerti di dalam menjalankan ilmu fikih itu. Dan disunahkan kepada imam untuk menyembelih korban di rumahnya masing-masing agar dihadiri oleh seluruh isi rumah. Tetapi kalau imam mengorbankan untuk orang Islam yang membiayainya, diambil dari baitul mal, hendaklah menyembelihnya di dekat masjid. Kalau umpamanya kita itu ada baitul mal itu macam di Arab lah, misalkan umpamanya kita itu basnas lah, badan zakat lah untuk orang-orang sekitar. Jadi kalau umpamanya kita itu dari duit zakat, jadi haruslah kita itu menyembelihnya di tempat umum di waktu siang, dan tidak diperbolehkan dan makruh di waktu malam karena tidak disaksikan oleh orang-orang miskin. Jadi kalau umpamanya itu adalah memang daripada zakat baitul mal untuk zakat orang-orang fakir miskin, maka kita bagikanlah kepada orang fakir miskin, kita hadapkan kepada mereka, itu adalah lebih afdal. Jadi kalau umpamanya kita menyembelih untuk keluarga kita yang paling afdal adalah menyembelihnya di rumah, karena seluruh daripada anak dan keluarga kita menyaksikan daripada seluruhnya penyembelihan itu. Kalau umpamanya untuk kaum muslimin dari baitul mal, kita hadapkanlah kepada orang di tempat umum di waktu siang, tidak boleh di waktu malam, makruh hukumnya. Jadi itu pun dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan disunatkan untuk menyembelihnya dihadapkan yaitu ke arah kiblat. Nah, jadi itu yang paling afdal. Tapi umpamanya orang pas dia itu nak numbangkannya kepayahan, tapi membelakangi kiblat, boleh tak? Boleh. Karena itu bukanlah suatu kewajiban. Dia merupakan adalah sunnah. Nah, itu kadang-kadang ada orang sekali itu membeli sapi berangus, sapi brahmana, besar, nak numbangkannya payah. Dia tidak tahunya ketika tumbang lupa nak ngadepannya ke arah kiblat, maka dia pun tidak apa-apa karena dia merupakan sunnah saja. Apabila menghadap kiblat itu lebih afdal karena mengikuti daripada sunnah. Daripada itu maka kita pun untuk menyembelihnya adalah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal minni. Itulah bacaan kepada orang-orang yang ingin menyembelih. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita dengan Idul Adha ini, penyembelihan menjadikan kita lebih sempurna lagi di dalam penyembelihan dan pelaksanaan daripada ibadah kurban. Jadi mudah-mudahanlah dengan sebab pengajian kita ini menambahkan keimanan kita, menambah motivasi kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan dapat bertemu di lain kembali di lain waktu dengan pembahasan yang lain. Insyaallah akan menambahkan serta keimanan di dalam ilmu fikih di dalam kitab Sadilul Muhtadin yang ditulis dan dikarang oleh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari
nafa'anallahu bihi wa bi ulumih fi darini amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.